Semangat pagi anak-anak kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Bu Hindun di pelajaran IPA kelas 8. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Anak-anak, bagaimana keadaannya selama belajar di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap jaga kondisi dan jaga kesehatan. Nah, jangan lupa juga untuk isi link absensi pada link yang sudah Ibu bagikan di masing-masing kelas ya. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya sudah Ibu terangkan mengenai sistem gerak pada manusia. Kemudian sistem gerak itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif terdiri dari otot, sedangkan sistem gerak pasif terdiri dari tulang dan rangka. Nah, kira-kira ketika salah satu atau kedua sistem ini mengalami kelainan, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Apakah sistem gerak kita juga mengalami gangguan? Maka pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas mengenai kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, pernahkah anak-anak melihat ada orang yang menggunakan kursi roda atau ada orang-orang yang menggunakan tongkat pada saat dia berjalan? Kira-kira kenapa ya? Apa yang terjadi pada sistem geraknya? Mengapa orang-orang tersebut tidak bisa bergerak dan berjalan secara normal? Kira-kira apa nama penyakitnya? Kita akan bahas beberapa jenis kelainan atau penyakit pada sistem gerak. Yang pertama adalah rickettsia. Rickettsia adalah kelainan pada sistem gerak yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Kita sudah bahas pada proses osifikasi atau pengerasan tulang, vitamin D sangat diperlukan untuk penyerapan kalsium dan fosfor. Apabila tidak ada vitamin D, maka proses pengerasan tulang juga terganggu. Nah, proses pengerasan tulang ini biasanya banyak terjadi ketika kita berusia anak-anak. Bisa kita bayangkan, ketika vitamin D kurang dan proses pengerasan tulang terganggu, maka dampaknya adalah salah satunya seperti gambar ini. Ini adalah kondisi kaki yang membengkok karena penyakit rickettsia. Oleh sebab itu, kita bisa mencegah penyakit ini dengan minum suplemen atau vitamin D. Kemudian bisa juga dilakukan dengan berjemur di sinar matahari pagi sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian kelainan sistem gerak yang kedua yaitu artritis. Mungkin anak-anak jarang mendengar artritis atau istilah artritis ya. Tapi jika kata rematik pasti anak-anak pernah dengar ya. Nah, rematik ini adalah salah satu jenis artritis di mana terjadi pada asam uratnya terganggu atau ada penumpukan kapur antara dua tulang. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab rematik. Untuk mencegah penyakit rematik, maka kita harus makan makanan dengan gizi yang seimbang. Untuk penyakit selanjutnya yaitu osteoporosis. Nah, di sini pasti anak-anak sering dengar ini, biasanya di iklan-iklan ada yang bilang osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, penyakit ini biasanya terjadi ketika usia lanjut atau ketika sudah tua, karena pada saat muda jarang mengkonsumsi kalsium. Akibatnya tulang di tubuh kita kekurangan kalsium. Yang terjadi adalah tulang keropos. Ini Ibu tampilkan perbedaan matriks tulang normal dengan matriks tulang orang yang terserang osteoporosis.
Gambar yang terlihat di sebelah kiri merupakan gambar tulang normal dan gambar yang ada di sebelah kanan merupakan gambar tulang orang yang menderita osteoporosis. Penyakit selanjutnya adalah fraktura. Nah, ini yang Ibu bahas tadi. Pasti anak-anak pernah lihat orang yang memakai kursi roda atau tongkat. Nah, itu biasanya mengalami fraktura atau patah tulang. Tulang kita sebenarnya memiliki struktur yang kuat dan lentur, tetapi tulang kita juga bisa mengalami gangguan atau patah apabila terjadi benturan yang sangat keras, misalnya terjadi kecelakaan atau terjatuh. Apabila kita terjatuh, kemudian terjadi benturan yang keras, maka akan terjadi patah tulang. Ada 4 jenis fraktura. Yang pertama yaitu fraktura oblik, fraktura comminuta, fraktura spiral, dan fraktura terbuka atau fraktura majemuk. Penyakit yang selanjutnya ini sepaket: kifosis, lordosis, dan skoliosis. Seperti yang kita ketahui bahwa kita mempunyai tulang belakang. Tulang belakang bentuknya tentu tidak lurus, tetapi juga melengkung, seperti gambar berikut. Nah, bisa kita lihat ya, ini merupakan gambar tulang belakang pada orang normal. Tetapi ternyata tulang belakang ini juga bisa mengalami gangguan. Yang pertama adalah kifosis, yaitu gangguan pada tulang belakang di mana yang berlebihan di bagian dada melengkung ke belakang. Jadi posisinya seperti membungkuk, atau kita biasa bilang ada orang yang bungkuk, itu menderita kifosis disebabkan karena kesalahan posisi duduk. Kemudian ada lagi yang namanya lordosis, yaitu melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian pinggang, melengkungnya ke arah depan. Nah, ini biasanya disebabkan karena perut yang terlalu besar. Contohnya pada saat hamil atau penderita riketsia juga bisa mengalami gangguan ini. Yang terakhir adalah skoliosis, yaitu tulang belakang melengkung ke arah kanan atau kiri. Nah, kelainan-kelainan ini biasanya disebabkan oleh kesalahan posisi duduk. Jadi, pada gambar ini juga Ibu contohkan bagaimana posisi duduk kita agar tidak mengalami gangguan tulang belakang. Oke anak-anak, kita sudah mengetahui macam-macam kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada riketsia, yang kedua ada artritis, yang ketiga ada osteoporosis, yang keempat ada fraktura, dan yang kelima lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak di materi ini, Ibu memberikan 5 soal latihan. Yang pertama, mengapa kita dianjurkan untuk berjemur pada pagi hari? Yang kedua, disebut apakah kelainan tulang di mana tulang belakang terlalu melengkung ke belakang sehingga badan terlihat bungkuk? Jelaskan beserta penyebabnya. Yang ketiga, mengapa pada orang tua apabila mengalami patah tulang akan sembuh lebih lama daripada anak-anak yang mengalami patah tulang? Yang keempat, disebut apakah kelainan pada tulang di mana terjadi penumpukan bahan kapur di antara dua tulang sehingga menyebabkan sendi sulit digerakkan. Jelaskan cara mengatasinya. Soal yang terakhir, perhatikan skema kelainan tulang berikut. Kelainan pada sistem gerak apa yang terjadi? Jelaskan penyebab kelainan tersebut. Silahkan anak-anak kerjakan di buku latihan ya. Kemudian foto dikumpulkan di grup IPA kelas masing-masing. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.